Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afandi Wardana, NIM D600190138. Di sini saya akan membuat video post test untuk praktikum pemrograman komputer 2020 mengenai penjelasan dari modul 1 hingga modul 4 pada praktikum ini. Yang pertama yaitu modul 1, Python dasar. Tujuan dari praktikum ini adalah mampu mengenali bahasa pemrograman Python serta sejarah perkembangannya. 2. Mampu memahami kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python. 3. Mampu memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman Python. 4. Mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python. 5. Mampu membuat program aplikasi sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkuliahan. Pengertian Python. Python merupakan bahasa pemrograman open source multi-platform pada sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Memiliki modul standar dari fungsi algoritma yang dapat mengurai data teks. Kekurangan dan kelebihan Python yaitu kelebihan pemrograman ini yaitu yang paling menonjol fleksibel dan mudah dipelajari. Mudah dipelajari karena program ini mudah dibaca dan jauh lebih ringkas penulisannya dibanding program lain. Dan kelemahannya yang mencolok yaitu program yang dijalankan Python lebih lambat dibandingkan bahasa pemrograman yang lain. Pengertian flowchart yaitu flowchart dari segi bahasa bagian yang mengarahkan alur pada program atau prosedur sistem secara logis. Flowchart adalah penjelasan bagaimana tahap-tahap pemecahan masalah. Ini adalah simbol-simbol pada flowchart. Nah, ini adalah keterangannya. Nah, ini adalah flowchart yang saya gunakan. Yang pertama yaitu kita mulai terus masukkan nomor admin, masukkan ini admin, nama, nomor kursi, tanggal, nama kelas, dan masukkan harga tiket. Harga tiket di sini sudah disediakan dalam program tersebut ya. Masukkan nama tiket, jumlah tiket, konfirmasi tiket ini dengan ketik ya, muncul total pembayaran, masukkan cash. Nah, lalu akan muncul apakah mempunyai kode promo. Jika iya, akan masukkan kode, lalu potongan harga dan tampilan daftar belanja tersebut. Jika tidak, diskon 0% dan langsung tampilan daftar belanja. Selesai. Lalu pada program pengulangan ya. Nah, program pengulangan adalah fungsi untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang berulang atau dikenal dengan for dan will. Nah, ini adalah tampilan program pengulangan. Cara kerja fungsi program pengulangan will untuk menjalankan blok secara terus-menerus selama kondisi bernilai benar, maka pengulangan for terjadi sampai looping mencapai elemen anggota terakhir. Nah, jadi apabila program ini masih benar, maka akan terjadi pengulangan sampai elemen terakhir. Selanjutnya, program pengandaian. Ini adalah tampilan program pengandaian. Pemrograman aksi sesuai kondisi dari input nilai diproses selama program berlangsung membutuhkan nilai true agar aksi diinginkan dieksekusi untuk membuat pemilihan kondisi dengan if, elif, dan else. Program pengandaian operasinya jika if jawabannya bersedia maka output akan dikenakan potongan harga. Apabila elif jawabannya tidak maka output tidak dikenakan potongan harga. Jadi pada script ini apabila ya maka akan ada potongan harga. Jika tidak and maka tidak ada potongan harga. Nah, tipe variabel data yang digunakan di sini adalah dictionary. Dictionary berfungsi untuk mengkalkulasikan harga tiket dengan jumlah tiket. Nah, sekian penjelasan dari modul 1. Selanjutnya yaitu modul 2, Python GUI dengan PySet 2. GUI Graphical User Interface. Tujuan praktikum. Praktikan dapat mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan PySet 2. Praktikan dapat mampu menerjemahkan aplikasi dari Python dasar ke bentuk GUI atau Graphical User Interface. Selanjutnya, GUI atau Graphical User Interface adalah merupakan jenis antarmuka pada pengguna dalam memahami dan berinteraksi dengan sistem operasi yang ada di komputer dengan menggunakan menu grafis bukan perintah teks semata. Antarmuka pengguna grafis tampilan pada teknologi dengan GUI perangkat dapat digunakan visualisasi grafis seperti tombol-tombol menu, widget, atau item yang ada di komputer. Manfaat GUI yaitu memudahkan interaksi dalam bentuk visualisasi yang lebih menarik.
PZ2. PZ2 merupakan modul Python resmi dari VT untuk Python project yang menyediakan akses pada kerangka kerja pengembangannya pada tempat terbuka dengan fasilitas modern. Bentuk pengembangan dari PZ2 terpacu pada VT, yaitu pengembangan aplikasi yang komprehensif dengan solusi konsep pemrograman berorientasi objek sehingga kompatibilitas pada platform bekerja optimal. Nah, selanjutnya ini adalah program yang sudah saya buat, yang yaitu sebelumnya kita membuat menu utama dulu. Nah, pada perhitungan di sini kita pada dev content shaft ini untuk membuat label bahan baku, harga bahan baku, unit bahan baku, dan harga total. Dev content 2 ini membuat combo box. Dev content 3 lah, ini adalah key push button hitung, hapus, dan kembali. Nah, ini connect ini untuk menghubungkannya. Dev layout ini membuat tampilannya. Nah, dev proses if str harga unit ayam A 35.000. Nah, ini adalah harga-harga yang sudah ditetapkan. Nah, pada ini dev proses 2 harga unit. Nah, self length tag. Nah, ini adalah total harga didapat dari harga unit dikalikan unit. Jadi, fungsi dari dev proses 2 ini adalah untuk membuat rumusan dari perhitungan dengan harga unit dikalikan unit. Nah, jika sudah ada rumusan tersebut, kita akan, ini mengimpor menu utama, import menu. Ya, ini adalah jika program ini sudah diimpor, maka perhitungan yang di sini juga berjalan. Nah, sebenarnya pada ini semuanya tampilannya hampir sama, yang berbeda hanyalah pada yang ada perhitungan-perhitungan atau bahan baku ya pada daftar-daftarnya. Nah, pada ini import ini untuk mengimpor modul, ini membuat tampilan pada menu utama. Nah, ini apabila ada key icon ini untuk menambahkan gambar. Nah, dev tampilan ini untuk membuat radio button menu. Nah, ini untuk membuat radio button dan penjualan. Nah, dev content 1 ini membuat push button, daftar bahan baku, daftar menu. Dan dev content 2 ini untuk membuat push button daftar pengeluaran dan pembayaran. Dev produk ini untuk mengimport. Nah, ini mengimport produk yang program yang ada di sini. Nah, ini juga sama mengimport. Nah, ini untuk penyelesaian dari program itu sendiri. Nah, bahan baku ini membuat bahan baku ya. Yang ada ya ini daftar bahan bakunya. Nah, selanjutnya modul 3 web statis dengan Django. Tujuan dari praktikum ini yaitu 1. Mampu memahami sintaks-sintaks yang digunakan pada HTML dan CSS. Kedua, mampu memahami penggunaan Django. Keempat, mampu membuat tampilan web statis sederhana menggunakan HTML dan CSS melalui Django. Nah, HTML Hypertext Markup Language, yaitu merupakan metode untuk mengoperasikan web statis dalam pembuatan dokumen atau aplikasi yang setidaknya terdapat satu perangkat dokumen yang terhubung dalam halaman web. Fungsi HTML adalah untuk membuat struktur di halaman web dengan menggunakan bahasa pemrograman sesuai tujuan dan fungsinya. CSS atau Cascading Style Sheet merupakan kumpulan perintah yang digunakan HTML untuk membuat format tampilan web agar lebih terstruktur dan beragam. Dengan adanya CSS, kita dapat membuat tampilan halaman web yang sama dengan format yang berbeda. Fungsi CSS adalah untuk mengatur tampilan pada lembar halaman web dengan beragam perintah yang tersedia pada bahasa pemrograman ini. Selanjutnya, Django merupakan web framework Python
yang didesain untuk membuat aplikasi web dinamis dengan beragam fitur yang tersedia, yang dikembangkan oleh Django Software Foundation dengan sistem perbaikan yang baik sehingga menjadi pilihan utama pengembang aplikasi web. Fungsi Django adalah untuk memudahkan pengguna dalam mengembangkan web dinamis. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan penjelasan membuat project app. Nah, untuk memulai project app, kita pada CMD sebelumnya kan kita sudah membuat program pada praktikum 3. Ini contoh di punya saya ya, folder praktikum 3. Nah, kita pada CMD buka praktikum 3 lalu buat Python manage.py startup product. Nah, maka secara otomatis akan ada folder ini. Nah, dalam folder ini kita akan membuat seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan membuat template HTML dan CSS di project maupun app. Nah, ini adalah templates. Kita akan membuat folder template contohnya pada produk ya. Ini new file, terus otomatis akan ada templates. Nah, pada template kita akan membuat folder baru yang bernama produk. Pada produk kita akan membuat folder HTML dengan format HTML, yaitu produk.html. Nah, selanjutnya ini juga berlaku pada project yang lain. Selanjutnya penjelasan script HTML dan CSS. CSS-nya ada di sini. Nah, pada ini load static ini adalah untuk agar CSS mampu membaca HTML ini agar dapat diatur tampilannya. Dan tipe HTML ini untuk membuat HTML ini script yang dengan tipe HTML. Nah, ini sampai sini untuk membuat icon pada web ini. Dan kalau ini untuk memasukkan file CSS, script CSS yang sudah dibuat. Nah, ini kelas menu. Kelas menu di sini adalah membuat tampilan menu home, produk, about, profil, support, dan kontak yes. Nah, tentu saja dengan produk ini. Nah, div class io ini adalah untuk membuat tampilan produk yang akan ditampilkan. Nah, ini adalah deskripsi dari produk. Ini untuk menambahkan gambar, ini untuk mengatur ukurannya. Lalu, ini juga sama ya, untuk menambahkan gambar dan ukurannya. Ini untuk deskripsinya. Nah, footer pada sini adalah berisi copyright dari pembuat program di sini, yaitu saya sendiri. Nah, CSS ini adalah untuk membuat tampilan pada web agar didesain semenarik mungkin agar pengunjung web lebih tertarik dalam halaman web tersebut. Nah, di sini margin, ini untuk mengatur margin. Terus body, ini adalah untuk mengatur pada kelas body. Nah, ini background image, linear gradient, RGB. Nah, ini RGB ini untuk mengatur ukurannya ya. Nah, ini untuk menambahkan gambar. Background size. Menu ul. Nah, ini adalah untuk mengatur kelas yang ada pada menu. Background color, border bottom color, ini white solid. Ini sama menu. Ini untuk mengatur kelas pada com, background image, ini sama pada yang di atas ya. Com, background color, food, background color. Nah, ini pagar 0023B. Nah, ini adalah kode-kode warna yang ada pada CSS ya.
agar lebih lanjut dapat dicari pada halaman web. Ini kelas upload, kelas main. Semuanya hampir sama, ini hanya untuk mengatur tampilannya, sedangkan yang seperti ini untuk mengatur kelasnya. Selanjutnya modul 4 web dinamis dengan Django. Tujuan praktikum ini adalah mengenal dan mengetahui cara kerja website dinamis. Kedua, mampu membuat database dan tabel pada MySQL. Ketiga, mampu memanipulasi data di dalam tabel. Nah, landasan teori pada modul 4 yaitu database. Kumpulan informasi item data informasi yang saling terikat dengan susunan atau skema tertentu. Kemudian akan disimpan dalam komputer. Selanjutnya, SM merupakan perangkat lunak yang mendukung berbagai sistem operasi yang terdiri dari kompilasi program. Selanjutnya, Apache yaitu merupakan identitas web berupa sistem server yang rapi mengikuti standar protokol HTTP perangkat lunak yang dikembangkan oleh Apache Software Foundation. Selanjutnya, MySQL yaitu merupakan sebuah perangkat lunak manajemen basis data turunan dari salah satu konsep utama pada database dengan seleksi data otomatis. Manfaat database dalam perusahaan yaitu memudahkan perusahaan dalam mengetahui daftar produk yang ada dalam perusahaan sehingga dapat membantu dalam proses penjualan barang tersebut ataupun untuk kegunaan lainnya. Nah, ini adalah proses untuk pada update, delete, dan create. Yang pertama yaitu pada list. Ini kita membuat tombol tersebut. Pada tombol create. Kita membuat tombol tersebut. Terus pada URL kita membuat URL delete dan update. Lalu pada views ini kita membuat dev. Nah, dev update ini adalah untuk formnya. Terus dev delete ini untuk membuat delete. Nah, ini basic object filter. id delete ini untuk berbarisnya. Nah, ini untuk membuat form untuk create. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, tambah data. Nah, maka akan ada pada di bawah ini delete. Nah, terhapus ya. Delete. Nah, terhapus. Update. Ini akan ini asal-asalan saja ya karena hanya untuk contoh. Nah, maka akan otomatis terupdate. Nah, manfaat dari website dinamis itu sendiri bagi perusahaan ya adalah ini, ketika pengunjung atau misalnya karyawan perusahaan mengunjungi ini dapat mengubah data sesuai dengan fakta lapangan yang ada. Jadi data yang ada pada website ini dapat diupdate sesuai daftar terkini tentunya, sehingga tentu membantu perusahaan dalam mendistribusikan barangnya. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.